Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala amri waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik teman-teman. Minggu ini kita akan belajar tentang logika dan proposisi ya. Nah, ini tujuannya bisa dibaca. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya apa saja, kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliahnya apa, dan tentunya di sini indikator yang saya gunakan tentang menjelaskan proposisi dari beberapa kalimat dan menjelaskan proposisi dari kalimat tertentu. Oke, nah sekarang kita coba pahami apa sih sebenarnya logika itu. Ya tentunya sehari-hari kita juga sering mendengar atau melontarkan kata-kata logika itu ya. Logika itu ini loh, logika ini itu loh gitu ya. Nah di sini secara teori ya dijelaskan oleh Aristoteles bahwa logika itu adalah ilmu berpikir ilmiah gitu ya. Nah kemudian menurut Puspo Kojo ya, bahwa logika itu sebagai kecakapan untuk berpikir tepat. Nah, logika ini merupakan dasar dari semua penalaran, dan penalaran ini didasarkan pada hubungan antara proposisi atau pernyataan. Nah, berbicara tentang proposisi, tadi sudah kita bahas tentang logika ya, pengertiannya, karena sebenarnya proposisi bagian dari logika ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih proposisi itu? Nah, kalau logika mungkin sering kita dengar ya, tapi kalau untuk proposisi mungkin ya ada beberapa yang pernah mendengar, ada juga yang belum, gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa proposisi itu merupakan kalimat deklaratif ya, yang bisa bernilai benar atau bernilai salah, tapi tidak keduanya. Ingat ya, tidak keduanya. Jadi harus benar atau salah. Nah, proposisi juga bisa kita sebut dengan kalimat berita ya, atau kalimat informasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya contohnya dari proposisi dan bukan proposisi. Ya, di sini kita lihat ada 13 adalah bilangan ganjil. Nah, ini jelas ya, ini kalimat deklaratif atau berita. Kemudian yang kedua, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ini juga sama. Ini merupakan kalimat deklaratif atau informasi. Nah, sedangkan yang ketiga ini istilah gelas tersebut dengan air. Nah, ini kan berita. Kemudian kenapa kalian ngantuk? Nah, ini pertanyaan. Jadi bukan merupakan proposisi. Nah, selanjutnya kita lihat nih notasi dari suatu proposisi. Nah, notasinya ini bisa ditulis dengan huruf-huruf kecil ya, bisa P, Q, R, S, T, U, V dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan di sini nilai kebenaran itu kita bisa bagi menjadi dua bagian, yakni kebenaran faktual dan kebenaran logis ya. Nah, kita coba lihat. Nah, teman-teman, di sini kita lihat nilai kebenaran itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan ya, kebenaran faktual dan kebenaran logis. Ya, kebenaran faktual ini adalah kebenaran yang sangat tentatif ya, bergantung dari kapan kita menyebutkannya. Ya, contohnya hari ini, hari Senin, bisa bernilai benar, bisa bernilai salah sesuai dengan pengucapannya. Kemudian yang kedua, kebenaran logis ini adalah kebenaran yang sudah pasti benar. Bisa ada 7 hari dalam seminggu, 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Nah, oke, baik. Jadi kita sudah membahas apa itu logika, apa itu proposisi, kemudian notasinya apa, juga ada nilai kebenaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkai dasar dan tabel kebenaran. Nah, di sini ada ikaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ya, jadi nanti teman-teman silahkan belajar atau baca dulu lah ya, minimal baca terkait dengan 5 pembahasan kita minggu depan. Nah, untuk memperkuat atau meyakinkan materi yang sudah saya berikan,
silakan nanti teman-teman coba dilatih ya untuk membuat proposisi, bukan proposisi kebenaran faktual dan kebenaran logis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini sangat banyak loh ya. Nah, silakan buat masing-masing 5 ya, supaya nanti teman-teman bisa benar-benar meyakini materi yang disampaikan. Oke, baik teman-teman, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan pada minggu ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.